Baik, kita mulai saja ya. Sudah mulai direkam nih sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini di sesi malam ya yang kita laksanakan, terima kasih banyak Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan yang saya laksanakan, yang dimana saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 11, yang dimana yang dibahas adalah kegiatan budaya positif. Bapak dan Ibu semuanya yang berbahagia, sebelum melaksanakan kegiatan diseminasi ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran kegiatan yang kita laksanakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah melaksanakan kegiatan berdoa sebelum kegiatan dimulai ini. Bapak Ibu semuanya, kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan kegiatan calon guru penggerak di angkatan 11 terkait dengan kegiatan budaya positif. Bapak dan Ibu semuanya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Alvin Nur Hadi, calon guru penggerak angkatan 11, yang dimana dengan pengajar praktik yaitu Ibu Winnie Windiani SPD MPD dan Pak Yopian Lapri SPD MPD selaku fasilitator. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, terkait dengan kegiatan diseminasi ini, yang dimana dalam budaya positif ini saya akan memperjelas terlebih dahulu tujuan daripada pendidikan. Tujuan dari pendidikan yang dimana menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka oleh sebab itu pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaikinya lakunya, bukan dasarnya ya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, yang dimana kegiatan budaya positif ini, Bapak Ibu semuanya, perlu diperjelas terlebih dahulu. Budaya positif ini adalah yang dimana posisinya kita itu melaksanakan di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, terkait dengan kegiatan budaya positif ini ya, yang perlu kita tekankan adalah bagaimana cara kita memberikan contoh ataupun secara pribadi kita sebagai pengajar ya, khususnya memperlihatkan ataupun menjadi contoh baik untuk teman sejawat ataupun untuk peserta didik kita semuanya. Yang tujuan akhirnya adalah pembentukan sebuah karakter, menciptakan sebuah kebiasaan untuk bisa berdisiplin diri, dan di mana budaya positif itu bisa dilaksanakan di mana saja termasuk di rumah. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan konsep utama dalam budaya positif ini adalah yang pertama, bagaimana ataupun perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini tentu akan berpengaruh pada proses pembelajaran yang kita laksanakan. Dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian nanti ada refleksinya, kemudian ada evaluasinya, bahkan titik akhirnya kita bisa mendapatkan memberikan sebuah hasil untuk peserta didik yang maksimal nanti tentunya ya. Kemudian yang kedua, menciptakan untuk disiplin positif, di mana disiplin positif ini adalah bagaimana
pembentukan ini kita laksanakan di sekolah, mulai dari kita sendiri ataupun bisa diterapkan ke orang lain. Disiplin positif ini nantinya justru akan memberikan dampak tersendiri pada kegiatan ataupun kehidupan sehari-hari di peserta didik kita juga. Misal kegiatan disiplin positif ini membentuk karakter yang mana mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Contoh misalkan ketika kita memberikan sebuah keyakinan kelas yang dimana bahwa keyakinan kelas itu misalkan hadir tepat waktu pada berangkat ke sekolah ataupun pas dengan proses pembelajaran yang tepat. Nah, ini akan memberikan dampak kepada anak-anak kita bagaimana menghargai waktu nantinya. Nah, itu sebuah gambarannya. Kemudian yang ketiga, yang dimana ini adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini perlu sebuah pembentukan ya. Pembentukan ini tentunya kalau tidak kita buat, kalau tidak kita rancang ataupun kalau kita tidak aplikasikan dari sekarang, maka tidak mudah nanti ketika anak ini tumbuh berkembang untuk membuat budaya positif itu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Artinya kegiatan budaya positif ini sebagai dasar manusia tentu harus kita terapkan mulai dari sejak dini, termasuk kegiatan kita berada di tingkat sekolah dasar. Nah, itu gambaran untuk kebutuhan dasar manusianya. Kemudian yang keempat, adanya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ya tentu didasari yang pertama bisa bergerak ataupun hadirnya itu dari diri kita pribadi atau termotivasi dari orang lain juga. Setiap manusia yakin ingin mempunyai hal baik. Setiap manusia ingin mendapatkan perilaku yang baik. Nah, hal ini perlu kita terapkan, perlu kita tegaskan, perlu kita laksanakan yang dimana ini justru akan memberikan dampak yang positif terkait perilaku manusia ataupun peserta didik ataupun yang berada di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu semuanya terkait dengan perilaku manusia sendiri tentu tidak mudah dalam proses yang harus kita laksanakan. Mulailah dari kita sendiri, kemudian kita aplikasikan, kemudian kita juga pun bisa memberikan contoh bagi anak-anak kita. Ada istilah seorang guru itu digugu dan ditiru. Tentunya hal ini menjadikan salah satu nilai positif yang kita berikan kepada anak-anak didik kita, bahkan untuk teman ataupun rekan sejawat kita sendiri. Nah, kemudian yang kelima, restitusi. Yang dimana restitusi di sini adalah sebuah bentuk, sebuah kontrol ya, seorang guru yang dimana seorang guru ini bisa ataupun harus memposisikan bahwa dia itu benar-benar adalah seorang pendidik. Pendidik di sini bukan hanya memberikan pembelajaran terkait materi atau memintarkan anak ya. Akan tetapi jauh daripada itu, kita sebagai pendidik bukan hanya sekedar memberikan kepintaran kepada anak, tapi bagaimana caranya juga untuk bisa membuat sebuah karakter yang dimana karakter ini akan membentuk sebuah kedisiplinan anak itu sendiri nantinya. Nah, dari kegiatan kontrol di sini, tentu guru harus mempunyai pemahaman bagaimana cara memberikan bimbingan, kemudian cara memberikan contoh, cara memberikan arahan, cara memberikan pengajaran tentunya yang akhirnya nanti kegiatan kontrol guru di sini akan berdampak pada hasil akhir untuk peserta didik kita sendiri. Nah, kemudian yang keenam, ini adalah keyakinan kelas. Nah, pertanyaan saya sebetulnya ini menjadikan pertanyaan bagi saya juga ya, termasuk mungkin di Bapak Ibu nantinya bisa mengaplikasikan. Apakah keyakinan kelas ini diperlukan atau tidak? Nah, tentu sebetulnya kalau kita meyakini, kalau kita mau berkomitmen dengan anak-anak kita ketika kita akan melaksanakan proses pembelajaran, tentu kita harus membuat sebuah alur ya. Alur ini di sini adalah sebuah pengaturan. Pengaturan di sini adalah bentuk sebuah aturan untuk diyakini, untuk dilaksanakan, untuk dipatuhi sebuah aturan ini. Artinya kalau
yang saya laksanakan di sekolah sendiri ini lebih kepada aturan kelas biasanya ya, bentuk keyakinan kelas ini. Salah satu contoh yang tadi di awal saya sebutkan bahwa contoh hadir bisa tepat waktu. Kalau berbicara sebagai guru olahraga misalkan di kita, anak harus memakai baju olahraga pada saat pembelajaran olahraga. Kemudian tidak mengganggu satu sama lain ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian mengerjakan pekerjaan rumah atau PR ya tepat waktu. Nah, ini bisa kita sepakati sebetulnya di kelas yang dimana kita akan membentuk sebuah kedisiplinan anak yang tentunya kedisiplinan ini nanti akan tertuang dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Tidak semata-mata anak kita itu pintar dalam belajar ya, tapi di sini ada sebuah pembentukan karakter. Karakter di sinilah yang kita perlukan ya. Jangan sampai seperti ini Bapak Ibu ya, kebanyakan ya ada beberapa siswa ya ataupun saya dulu pernah pernah menerapkan kegiatan reward ke anak. Ternyata ketika anak ini diberikan selalu reward ya, anak ini justru ketergantungan dari reward tersebut gitu. Nah, di sini kita ingin membentuk bagaimana caranya anak mempunyai pemahaman terkait dengan tingkat kedisiplinan yang baik. Tentu keyakinan kelas menjadi salah satu cara untuk memberikan kedisiplinan kepada anak didik kita sendirinya nantinya. Nah, kemudian di sini yang ketujuh ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu mudah-mudahan sudah mengenal ya semuanya terkait dengan kegiatan ataupun segitiga restitusi. Kegiatan segitiga restitusi di sini adalah bahwa yang dimana sebuah kegiatan pemecahan masalah terkait dengan permasalahan di anak itu sendiri, misalkan ya, hasil daripada keyakinan kelas yang kita lakukan ya. Contoh, ketika ada anak yang melanggar dari keyakinan kelas tersebut ataupun melanggar peraturan yang sudah dibuat ataupun disepakati di kelas, nah di sini kita bisa mengambil dengan cara metode segi restitusi. Bagaimana caranya? Nah, kita sebagai guru di era abad 21 ya, tentunya harus bisa update apa yang kita dapat, keilmuan yang kita dapatkan ya. Karena tentu dalam memberikan pemahaman ataupun menyelesaikan sebuah permasalahan di anak didik kita ya, sering kita melihat contoh kepada zaman dahulu guru-guru kita ya. Bagaimana guru-guru kita zaman dulu cara mendisiplinkannya, mohon maaf banyak contoh-contohnya ya. Ada dengan berbagai cara, dengan hukuman, dengan cara diberikan sanksi dan sebagainya gitu. Nah, segitiga restitusi di sini justru memberikan ruang untuk kita sebagai guru mengolah, menganalisa, memberikan keyakinan, kemudian memvalidasinya sehingga nanti anak ini tergugahnya ataupun terbentuknya oleh dirinya sendiri untuk merubahnya. Nah, hasil yang bakal kita dapatkan justru sangat luar biasa segitiga restitusi di sini. Anak akan merasa tidak dihakimi, anak merasa tidak dipermalukan, kemudian anak pun di sini mempunyai tingkat keyakinan yang tinggi ketika anak tersebut memahami terkait dengan kesalahan yang mereka lakukan. Yang artinya di sini ada sebuah benteng awal yang harus kita buat, salah satunya yang ada di poin 6 yaitu dengan keyakinan kelas. Nah, ini ketujuh konsep utama budaya positif ini perlu kita laksanakan. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yang dimana di sini bagaimana dalam membangun budaya positif ya. Sekolah dapat menyediakan sebetulnya ya lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Artinya ya, sekolah ini harus bisa membentuk secara terus-menerus ya, membudayakan sebuah lingkungan yang positif, aman dan nyaman,
tentunya ini akan memberikan hasil belajar yang lebih maksimal, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, terkait dengan disiplin yang berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa di sini, guru tidak hanya yang saya katakan tadi melihat kesalahan anak, ya, tapi justru guru di sini bisa sampai mengontrol, ya, tingkat kedisiplinan anak didik kita sendiri sebetulnya, ya. Baik itu dalam proses pembelajaran di kelas, baik itu kepada kegiatan istirahat, sampai mereka misalkan berinteraksi dengan teman-temannya, bergaul dengan bebas di lingkungan sekolah, tentu hal ini nanti akan memberikan dampak juga terhadap kedisiplinan anak. Baik, kemudian yang selanjutnya, nah ini mungkin Bapak Ibu ada beberapa tips ataupun kita ada beberapa cara, ya. Saya contohkan misalkan Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, di sini ya. Dari cobalah buka di sini nanti Anda adalah ataupun Bapak Ibu sebagai A, ya. Tugas Bapak Ibu yang dimana di sini adalah mengepalkan salah satu tangan, ya. Coba Anda bayangkan nih, Bapak Ibu semuanya bisa dicoba, ya. Coba kepalkan nih semuanya nih, satu tangannya nih, ya. Nah, coba bayangkan nih oleh Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan di dalam kepalan Bapak Ibu, ya. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan hal tersebut bahwa ini adalah sesuatu hal yang perlu Bapak Ibu jaga, ya. Entah itu tentang misalkan benda, ya, harta, ataupun kepercayaan unek-unek di Bapak Ibu yang tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Kepal sekuat tenaga Bapak Ibu semuanya, karena sangat begitu pentingnya ini untuk kehidupan Bapak Ibu. Ini saya contohkan seperti itu. Nah, kemudian bayangkan juga Bapak Ibu sebagai ataupun di sini ada yang bertugas sebagai tugas B, ya. Yang dimana si B ini nanti mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu, ya. Nah, bagaimana cara membukanya? Artinya si B di sini harus bisa membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda dengan iming-iming uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, saya pernah mencoba Bapak Ibu dengan cara seperti ini, ya. Cara seperti ini ternyata memang bisa memberikan kita gambaran bahwa dalam kehidupan ini tidak semua orang bisa membuka rahasia kita ataupun keinginan kita. Tapi keinginan ini bisa dibuka dengan cara keyakinan dari kita sendiri. Mau itu dengan bujukan, rayuan, godaan, ya, marah, intimidasi, dan segala macam. Tergantung keyakinan Bapak Ibu. Ada kemungkinan tidak bisa dibuka ini. Ada kemungkinan, ya, bisa terbuka. Bagaimana cara terbukanya? Tergantung dari pemahaman Bapak Ibu ketika si B ini memberikan iming-iming, ya, bujukan, rayuan, dan segala macam. Nah, itu salah satunya Bapak Ibu semuanya. Oke, next. Nah, dalam perubahan paradigma belajar, ya. Perubahan paradigma, teori kontrolnya adalah ilusi kontrol. Yang dimana Dr. William Glasser ini memberikan pemahaman yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ya. Bagaimana seorang guru ini mempunyai sebuah ilusi yang tinggi dalam cara mengontrol murid. Kita bayangkan murid kita seperti apa nih karakteristiknya, kemudian kita bisa memahami psikologinya bagaimana, kita bisa melihatnya dari mulai gestur, tubuh, karakter, kemudian keseharian anak kita sendiri di sekolah seperti apa. Tentu kita bisa melihat hal itu semuanya. Dan itu antara siswa yang satu dengan siswa yang lain pasti tidak sama, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bagaimana caranya? Sebuah ilusi di sini memberikan sebuah penguatan hal positif bagi mereka termasuk manfaatnya.
berikan pemahaman Bapak Ibu dengan cara keyakinan Bapak Ibu sebagai guru dalam memberikan penguatan positif yang efektif dan bisa bermanfaat untuk peserta didik kita sendiri. Saya contohkan mungkin Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu adalah seorang guru di sini semuanya. Ketika kita memberikan sebuah keyakinan kepada anak, anak harus bisa memahami antara pikiran dan hatinya. Ketika anak itu mengontrol dirinya, ya, tentu dia akan berpikir dari atas mengembalikan ke hati baru melakukannya. Nah, ini yang harus kita lakukan sebetulnya kepada anak didik kita sendiri. Jadi jangan sampai anak itu berpikir kemudian langsung melakukan tanpa didasari dengan hati. Artinya pembentukan dengan pola disiplin yang positif, ya, perlu kita perjelas kembali kepada anak didik kita dengan cara memberi contoh, memberikan bimbingan, memberikan arahan, ya, termasuk dalam proses pembelajaran mengajar. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Coba Bapak Ibu, ketika anak tersebut ataupun anak kita sendiri dalam kegiatan yang kita laksanakan, dia itu membuat rasa yang bersalah. Artinya ketika anak kita mempunyai rasa seperti itu, tentu anak kita bakal mempunyai sebuah perasaan yang nantinya akan menghargai, menghormati orang lain, ya. Nah, ini yang perlu kita kontrol nantinya kepada anak-anak kita sendiri. Kemudian ilusi yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hal untuk memaksa. Nah, kuncinya adalah kita sebagai peserta didik, sebagai orang dewasa, kita bisa memaksa anak didik kita untuk ke arah tersebut, ya. Lakukan pemaksaan tersebut, catatannya kalau yang saya pahami ini, lakukan pemaksaan tersebut dasarnya kita dari hati. Gali dari keilmuan kita sebagai guru dengan berbagai metode, dengan berbagai cara terhadap keyakinan kita yang mana bisa membujuk merayu terhadap peserta didik kita sendiri. Next, yang selanjutnya adalah dalam hal ini, disiplin positif, ya. Apakah makna dari disiplin, ya? Makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina, ya, yang artinya belajar, ya. Itu ketika kita mendengar hal seperti itu, ternyata disiplin adalah sebuah belajar, ya. Tentu yang dimana karena disiplin yang Bapak Ibu termasuk saya, ya, waktu dulu pertama kali mendapatkan pemahaman ini, ternyata disiplin ini adalah sebuah belajar, ya, yang tanpa kita sadari, ya. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato, ya. Kemudian yang ketiganya adalah disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, ya. Sebuah kedisiplinan akan mencapai sebuah tujuan, ya. Akan mencapai sebuah tujuan ketika orang tersebut menerapkan kedisiplinan, ya. Artinya dari cara kita bergaul, dari cara kita berbicara, dari cara kita memahami, dari cara kita belajar, sampai di proses akhir akan mendapatkan sesuai dengan pola disiplin yang kita terapkan, sebetulnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang harus Bapak Ibu pahami, namun dalam budaya kita, ini yang menjadikan catatannya, ya. Makna kata disiplin telah berubah sebetulnya, ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bagaimana disiplin ini bisa dipatuhi? Nah, ini kalau kecenderungan di kita, ya, di budaya kita sendiri. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan sebetulnya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, ya. Jadi seolah-olah mungkin, ya, karena keterpaksaan kah gitu, ya, karena ada disiplin gitu, ya. Padahal kalau kita pelajari kembali bahwa disiplin ini akan memberikan penerapan positif terhadap karakter anak tersebut di kemudian harinya, ya. Oke. Pengertian disiplin, ya, yang dimana disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Artinya ini timbul dari diri sendiri, ya.
ikhlas gitunya ya, tanpa ada beban, tanpa ada paksaan ya. Nilai-nilai yang kita hargai yaitu yang pertama adalah nilai kebijakan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individunya, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu bisa melihat dari diagram ataupun gambar yang diperlihatkan dalam presentasi ini, yaitu adalah realistisnya adalah sebuah kebutuhan setiap orang itu berbeda ya. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya. Bagaimana, apakah seseorang itu mempunyai cinta kasih sayang yang bisa diterima ya. Siapa saja di sini, contoh mungkin di sini ada keluarga ya, ada teman, kemudian ada sebuah penguasaan gitu ya. Kemudian ada kesenangan, ada kebebasan, yang ini semuanya untuk bagaimana caranya seorang manusia itu bisa bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah sebetulnya ada hal pokok. Sebetulnya kita tahu memahami terkait hal ini ya. Tapi kalau kita perjelas kembali alurnya, ternyata seperti ini kebutuhan dasar manusia yang aslinya. Tentu kita sebetulnya sudah menerapkan di kehidupan sehari-hari, walaupun sebetulnya pemahaman yang saya jelaskan sekarang bisa dikatakan asing ya. Asing, tetapi kita sudah sering melaksanakan kegiatan seperti ini. Baik, untuk yang selanjutnya, nah ini ada contoh kasus ya. Contoh kasusnya adalah Ibu Ria sebagai guru kelas 6 di SD Ceria sedang bingung nih menghadapi ulah salah satu anak muridnya bernama Agus. Untung Bapak Ibu di sini tidak ada yang bernama Agus ya, aman. Beberapa anak telah mengeluhkan nih, Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Cek kasar nama, anak ini sering memaksa, sering meminta, merasa dirinya itu katakanlah yang paling berani di kelas ya. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ria ya, yang saya tanyakan adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu ya? Tentu di sini pasti mempunyai gambaran ataupun banyak ya alasan-alasan ya dengan permasalahan murid kita Agus ini ya. Nah, dalam semua perilaku yang memiliki tujuan ya, ada yang disebut dengan teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini adalah sebuah motivasi eksternal. Bapak Ibu bisa menerapkan teori ini sebetulnya ketika Bapak Ibu berada dalam situasi ataupun proses pembelajaran yang dilaksanakan. Sebetulnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, bagaimana ketika saya tidak melaksanakan ataupun tidak sampai mengajar pada waktu itu? Nah, ini harus ada jawabannya sebetulnya ya ketika berbicara ada pertanyaan seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal di sini adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, saya contohkan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya lagi. Nah, dari kata ini saya gambarkan kembali bahwa bagaimana ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu hal yang baik, katakanlah Bapak Ibu sebagai guru di sekolah dasar, biasanya kita orang ataupun guru yang aktif pasti akan disuruh dan disuruh lagi ya. Kebanyakan seperti itu karena lingkupnya kecil ya, dalam arti guru yang ada di sekolah dasar sedikit. Nah, artinya Bapak Ibu pernah nggak sampai mempunyai pemahaman ketika apa yang kita lakukan, apa yang saya dapatkan. Nah, ini yang memang harus Bapak Ibu pikirkan juga nantinya ya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi internal. Tujuan disiplin positifnya. Dari kedua motivasi eksternal tersebut, untuk menghargai diri sendiri ya, kita coba belajar untuk saya akan menjadi orang yang seperti apa yang bisa saya lakukan. Artinya bahwa kita jadi diri kita sendiri ya. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita kerjakan. Namun ketika tidak mampu, bisa nanti Bapak Ibu untuk
berkolaborasi ya. Nah, dalam kegiatan selanjutnya di sini ada sebuah catatan ya dari saya yang dimana di sini ada saya contohkan ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu sebetulnya termasuk saya nih di sekolah ketika melihat permasalahan, kendala dalam proses pembelajaran, tentu di sini ada yang namanya hukuman ataupun konsekuensi. Terkadang kita sebagai guru sebetulnya lupa apakah ini adalah hukuman ataupun konsekuensi. Oke, saya nanti minta jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Saya contohkan tindakan guru di sini ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kiranya ketika mencatat 100 kali ini ya Bapak Ibu menyuruh ke anak, kira-kira jawabannya apa? Pak Hamid, Pak Ade bisa menjawabnya tidak? Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Pak Pak Oke, silakan. Ada Pak Erwin. Oke, kita lihat apakah ini mencatat 100 kali adalah hukuman atau bukan? Oke, jawabannya adalah hukuman. Betul. Nah, saya perjelas lagi, itu hanya salah satu contoh ya. Nah, saya akan jelaskan kembali ke bawah nih. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kita sebagai guru olahraga nih. Nah, ternyata lari mengelilingi ini adalah sebuah hukuman Bapak Ibu ya, bukan konsekuensi ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu pun adalah termasuk sebuah hukuman ya. Nah, ada nih perbedaan nih antara hukuman sama konsekuensi. Salah satu tindakan guru mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Anak didik kita sering melakukan seperti ini ya. Nah, yang seperti ini ketika mengganti kertas itu bukan hukuman tapi adalah sebuah konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan ya. Nah, itu gambarannya. Kemudian yang ke selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar ya. Sering kita saya pribadi ya ketika di kelas karena capek minum ya, anak menyenggol nih ya. Bapak kasih hukuman padahal itu bukan hukumannya ketika membersihkan meja ataupun di lantai ketika ada air, itu masuknya konsekuensi gitu. Nah, yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah dikarenakan tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, kalau yang seperti ini adalah sebuah hukuman. Artinya, dalam penerapan sebuah hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu di sini harus paham. Ketika Bapak Ibu memberikan hukuman dan konsekuensi itu yang seperti apa dan bagaimana. Ini harus Bapak Ibu sebetulnya terapkan di sekolah nanti. Bedakan apa yang disebut dengan hukuman atau yang disebut dengan konsekuensi. Biar nanti kita bisa menjelaskan pemahaman itu kepada anak didik kita termasuk kepada orang tua. Next. Baik, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang tadi saya jelaskan. Apa sih sebetulnya perbedaannya? Yang pertama adalah hukuman. Kalau hukuman ya, yaitu ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mau nggak mau sebetulnya Mah ya. Harus dilaksanakan itu ya. Kemudian membuat anak sakit. Fisik maupun hati ya untuk jangka waktu lama. Ini hukuman. Kemudian anak membenci kedisiplinan nantinya. Kemudian adanya sebuah paksaan. Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri ataupun konsep diri yang buruk atau anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, bahkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini yang disebut dengan hukuman. Dampak-dampaknya bakal seperti yang barusan saya jelaskan. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu sebetulnya lebih di level pertengahan ya. Karena ini mungkin lebih kepada tindakan yang harus dipertanggungjawabkan nantinya, yaitu sesuatu harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jangka waktu pendek Pak ya, bukan jangka waktu lama seperti hanya hukuman. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian kehilangan hak
dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara time out. Nah, perbedaan ini tentu sangat signifikan ya, jelas ya dalam hukuman dan konsekuensi. Artinya kalau hukuman bisa berjangka lama dampaknya, kalau konsekuensi bisa bersifat jangka pendek atau sementara. Tinggal Bapak Ibu di sini memahami antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini dalam yang tadi saya jelaskan, identitas yang gagal ya dalam hukuman. Yang dimana sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, identitas suksesnya adalah konsekuensinya tadi sesuatu yang harus terjadi. Itu konsekuensi. Kalau hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tapi dalam segitiga restitusi yang diterapkan di kurikulum Merdeka sekarang ya ataupun di Merdeka Belajar ini adalah bagaimana restitusi ini merupakan sebuah pilihan ya, merupakan sebuah pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Kebalikannya untuk konsekuensi ini untuk jangka waktu yang pendek. Akan tetapi kalau dalam restitusi yang dimana justru untuk menguatkan para murid atau anak dalam jangka waktu panjang nantinya. Karena restitusi di sini dibentuk untuk mendapatkan pemahaman. Kemudian yang ketiga, korban menjadi keadilan. Korban mendapatkan keadilan dalam kegiatan hukuman. Tapi dalam konsekuensi korban bisa saja diabaikan ya. Nah, akan tetapi dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Itu perbedaannya. Kemudian dalam hukuman murid anak akan tersakiti ya. Dalam konsekuensi murid dibuat tidak nyaman ya, yang namanya disalahkan ya, yang dinamakan disuruh dan sebagainya ya. Tapi kalau di dalam restitusi murid ataupun anak didik kita mendapatkan sebuah penguatan yang lebih matang nantinya. Kemudian yang selanjutnya perilaku pasif agresif meningkat. Tapi kalau dan konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek Bapak Ibu ya ketika memberikan konsekuensi. Tapi dalam restitusi anak akan mendapatkan ataupun memecahkan permasalahan yang dia miliki nantinya. Karena anak nanti bakal dibuka pemahamannya, keyakinannya ya. Kemudian yang selanjutnya sistem tidak berjalan bila murid tidak takut. Nah, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut ya, yang dimana karena memang aturan tersebut merasa menjadikan tidak nyaman untuk murid ya. Tapi dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dan dari guru. Artinya secara kontinu di sini guru akan melaksanakan seperti itu. Kemudian murid untuk restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Artinya murid di sini menerapkan pemahamannya bagaimana untuk bisa bertanggung jawab terhadap perilakunya. Yang selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah instruksi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, ini sebuah hukuman ya. Terkadang dalam hal ini sebuah hukuman hanya memaksakan terhadap sebuah aturan, tapi bukan dari dasar dari hati. Konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, kalau dalam restitusi fokus pada pemecahan permasalahan dalam jangka waktu yang panjang, ya. Bagus, luar biasa nih kalau dalam restitusi di sini. Nah, yang selanjutnya peraturannya adalah kamu harus biasanya seperti itu. Nanti kamu harus demikian dan sebagainya ya. Tapi kalau dalam konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu paling seperti itu dalam konsekuensi. Tapi kalau dalam restitusi apa yang kamu yakini ya? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut ya. Jadi anak akan menggali potensinya sendiri ketika anak itu menyadari dengan kesalahannya, kemudian dia mengetahui pemahaman bahwa peraturan itu dasarnya dari dirinya sendiri juga yang harus dia laksanakan nantinya. Nah, ini yang terakhir dalam hukuman murid anak membenci peraturan. Ini biasanya seperti itu Bapak Ibu dalam hukuman ya. Dan dalam konsekuensi murid anak menghormati peraturan, hanya menghormati saja ya. Tapi dalam restitusi murid ataupun peserta didik kita akan menghormati dirinya termasuk kepada orang lain. Artinya mempunyai sifat saling menghargai, menghormati satu sama lain. Oke. Next,
Nah, ini yang kelima adalah restitusi ataupun posisi kontrol sebagai guru. Bapak Ibu semuanya, terkait dengan restitusi yang dimana adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang mana dengan karakter yang lebih kuat ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif sebetulnya yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi ataupun tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memerlukan orang lain. Di sini adalah kutipan daripada Gosen tahun 2004. Nah, dari yang dijelaskan barusan ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Nah, ini ketika hukuman, konsekuensi itu tidak bakal seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Tapi dengan restitusi yang dimana yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia akan memperbaiki nantinya. Kemudian yang kedua, yang saya barusan katakan, memperbaiki dirinya termasuk hubungannya antar sesama. Bagaimana dia menghargai, menghormati, dan sebagainya. Dan yang ketiga, tawaran bukan paksaan ya. Artinya keputusan di dia dikembalikan lagi ke dia. Tapi di sini bentuk keyakinannya bagaimana ketika ditawarkan ya. Ketika ditawarkan dia pahami, kemudian dia laksanakan, artinya bukan dasar keterpaksaan, tapi itu murni dari keyakinan dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri ya. Dia jauh akan lebih melihat ke dalam bagaimana terkait dengan kesalahan mereka sendiri yang harus mereka perbaiki. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Bagaimana kebutuhan dasar ini yang kita inginkan untuk bagaimana cara kita nantinya bertindaknya ya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam arti di sini adalah restitusi bisa memberikan sebuah pemahaman kepada anak jauh lebih baik ke depannya. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Nah, yang tadi saya jelaskan, kita ingin membentuk karakter anak yang lebih baik lagi. Artinya ya, bukan hanya sekedar kecerdasan saja yang kita olah ya, tapi karakter anak kita pun harus kita rubah juga. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi bukan sebuah permasalahan. Nah, tadi ya saya katakan restitusi fokus pada solusi. Di sini mencari solusi ya, bukan permasalahan. Anak tidak akan merasa tertekan, anak tidak akan merasa terhakimi manakala sebuah pemecahan di sini fokusnya pada sebuah solusi dari permasalahan. Kemudian yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya ketika anak tersebut membuat kesalahan, kita kembalikan lagi ke habitatnya, kita kembalikan lagi pada kelompoknya untuk bisa berbaur kembali dengan rekan-rekannya dan diterima oleh teman-temannya juga. Artinya nanti anak di sini akan mendapatkan ya sebuah kehidupan secara personal pribadinya. Oh, ternyata saya dihargai, saya dihormati, saya bisa berhubungan baik dengan rekan-rekan sesama teman. Disinilah restitusi menjawabnya. Next. Nah, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru yang Bapak Ibu bisa lakukan juga. Nah, saya sekarang sudah mulai menerapkan nih Bapak Ibu ya, terkait dengan posisi kontrol guru, bagaimana itu penghukum, bagaimana itu pemantau, bagaimana itu pembuat orang bersalah, bagaimana itu orang sebagai manajer ataupun sebagai teman. Coba nanti Bapak Ibu dari kelima ini ya, dari kelima ini nanti Bapak Ibu coba posisikan satu sama lain ya dengan kelima ini. Apakah Bapak Ibu karakteristik sebagai penghukum, sebagai teman ya, ataupun yang lainnya ya. Nah, ini yang disebut dengan posisi kontrol guru ya. Dalam posisi kontrol di sini bisa dilihat bagian daripada motivasi, kemudiannya ada identitas gagal di sini adalah menghindari sebuah hukuman ya. Kemudian ada identitas keberhasilan untuk suksesnya yang dimana Bapak Ibu mengharapkan imbalan atau
ketergantungan pada orang lain, termasuk dengan identitas keberhasilan sukses dalam menghargai diri sendiri. Nah, bagaimana sebagai penghukum, bagaimana dalam pembuat rasa bersalah, bagaimana sebagai teman, bagaimana sebagai pemantau, apapun sebagai manajer. Di sini nanti Bapak Ibu bisa menerapkan dari kategori yang saya jelaskan barusan, termasuk dari item-item aspek-aspek pokok yang Bapak Ibu bisa terapkan nanti di lapangan. Ya, oke. Nah, di sini posisi 5 kontrol guru, ya banyak pertanyaan Bapak Ibu yang akan saya berikan sebagai pemantik. Yang pertama adalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan ya? Membuat orang yang merasa bersalah ya. Kamu tidak pernah nih benar melakukannya. Artinya ketika kita memberikan pertanyaan seperti itu adalah kata-kata sebagai seorang penghukum ya. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Kita berbicara sebagai teman kepada anak ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Artinya Bapak Ibu sebagai pemantau ya ketika memberikan reward seperti itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bapak Ibu berarti kontrol di sini sebagai manajer ya. Kamu selalu yang pakai yang terakhir. Artinya Bapak Ibu tetap di sini adalah sebagai penghukum. Nah, kelima pertanyaan barusan ya nanti Bapak Ibu coba aplikasikan. Hasil yang Bapak Ibu dapatkan akan sesuai dengan pertanyaan yang Bapak Ibu berikan jawabannya. Sebetulnya seperti itu. Ya, next. Oke. Nah, coba nanti Bapak Ibu bisa menerapkan. Saya yakin Bapak Ibu sebetulnya sudah menerapkan nih terkait dengan keyakinan kelas. Kalau bahasa di kami itu ada komitmen ya. Komitmen ataupun aturan yang kita sepakati bersama di kelas untuk melaksanakan proses kegiatan pembelajaran. Yang dimana keyakinan kelas di sini adalah ada yang namanya sebuah peraturan ya. Aturan. Nah, aturan itu bagaimana? Aturan kita buat, sepakati ya. Bisa kita pantik dulu ke anak, nanti anak-anak ini akan memberikan masukan terhadap kita ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan boleh di kelas ataupun di koridor ya, karena kebanyakan sekolah zaman sekarang itu ada di lantai 1 dan lantai 2. Nah, aturan-aturan ini yang ini adalah sebagai pemantik awal Bapak Ibu semuanya. Kalau bisa ini hadir daripada anak didik kita, ide-ide ini. Agar mereka semuanya memahami ketika proses keyakinan kelas yang dibuat. Artinya, kita buatkan sedemikian rupa pemahaman ini dari hasil pemantik tersebut, jadikan sebuah aturan kelas ya, yaitu tanggung jawabnya, menghormati orang lain, menghormati untuk berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain ya, kesehatan, menghormati orang lain dalam bersabar, kesehatan, keselamatan, keamanan. Ini semuanya adalah dari aturan yang dibuat oleh anak didik kita ya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas yang harus kita laksanakan ya? Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal ya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Awas, di sini pernyataan-pernyataan yang dibuatnya harus yang berbentuk positif agar nanti mendapatkan keyakinan bisa dilaksanakan ke anak itu sendiri. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Artinya tidak perlu banyak ya ataupun terperinci ya yang nantinya malah anak pusing sendiri nantinya, tapi sedikit efektif ya, nanti bisa dipahami oleh anak-anak ya. Yang kelima adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya keyakinan ini coba kita terapkan dalam keseharian ataupun dalam proses pembelajaran saat di kelas ya, minimalnya guru bisa memberikan contoh nih. Oh, saya sebagai guru harus tepat waktu dalam mengajar ya. Nanti ini akan menjadikan sebuah kebiasaan yang positif yang bisa ditiru oleh anak didik ya. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nanti di sini anak itu akan berbagi curhatan pendapat baik yang positif negatif seperti apa. Nanti disitulah
kita bisa meyakini terkait pendapat-pendapat anak untuk bisa dilakukan perbaikan. Kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya di sini bisa dievaluasi bahwa keyakinan kelas ini apakah sudah terlaksana atau belum ya, ataupun ada kekurangan tidak yang harus kita perbaiki ya. Nah, ini adalah bentuk keyakinan kelas yang sifatnya ini tidak baku, tapi kita bisa merubah dengan berjalannya waktu, situasi sesuai dengan situasi kondisi yang ada di kelas kita sendiri ya. Next. Oke. Ya, yang ini adalah yang terkait dengan segitiga restitusi. Yang tadi saya jelaskan, yang dimana segitiga restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru dapat. Ya, yang dimana guru di sini akan mendapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya serta setelah berbuat salah ya. Artinya membantu murid di sini akan memiliki sebuah tujuan. Disiplin positifnya bagaimana ya? Dan di sini cara memulihkannya adalah bagaimana keyakinan itu mereka terapkan dalam kehidupan mereka sendiri ya. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri. Pembentukan jujur ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak membentuk anak didik kita melalui aturan-aturan yang ataupun keyakinan kelas yang dibuat ataupun disepakati oleh peserta didik. Kemudian dari hal ini bisa mengevaluasi dampak daripada kesalahan yang dilakukannya nantinya. Dan yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Artinya ketika anak melakukan kesalahan, anak memperbaiki, kemudian anak memprosesnya, mengevaluasinya untuk lebih baik lagi, di sini atas dasar dari kesadaran dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang disebut dengan segitiga restitusi, yang dimana segitiga restitusi di sini adalah cara menstabilkan identitas. Kemudian validasi dulu kebutuhannya, kemudian yang dimana menanyakan keyakinannya ya. Dari ketiga ini ya, Bapak Ibu bisa membuatkan yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu untuk menstabilkan ya Bapak Ibu ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ya. Artinya anak ini tidak divonis secara langsung bahwa anak kita itu bersalah, enggak. Tapi justru kita memberikan penguatan, menstabilkan pada anak kita sendiri terkait dengan kesalahan yang mereka lakukan. Validasi kebutuhannya. Coba Bapak Ibu nanti tanyakan ketika ada sebuah kesalahan. Kamu tentu punya alasan mengapa nih melakukan hal seperti itu sampai berbuat salah seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif nih untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa lakukan sebetulnya. Nanti ketika itu semuanya tergali informasinya, Bapak Ibu tinggal menanyakan untuk keyakinannya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati waktu di kelas. Nah, keyakinan kelasnya seperti apa aja ketika anak itu misalkan melanggar salah satu keyakinan kelas. Nah, nanti di akhir Bapak Ibu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tanyakan gitu. Setelah anak itu nanti mempunyai pemahaman, dia akan bergerak sendirinya dari hatinya ketika dia ingin memperbaiki. Nah, itu yang luar biasanya ya. Next. Oke. Nah, tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Tadi yang sudah saya jelaskan, bagaimana berbuat salah satu itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan, kemudian bisa menyelesaikan. Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini cara menstabilkan. Pertanyaan-pernyataan itu bisa Bapak Ibu lontarkan ketika menyelesaikan permasalahan melalui segitiga restitusi. Nah, kemudian yang kedua, yang tadi saya jelaskan juga, validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Artinya validitas di sini Bapak Ibu mencari apa yang sebetulnya menjadi permasalahan ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menanyakan sebuah keyakinan kelasnya. Saat di situ ada sebuah kesalahan, tanyakan dengan keyakinan yang mereka laksanakan. Apa yang kita percaya sebagai kelas ataupun keluarga
Apa nilai-nilai umumnya? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah ini yang memang harus kita tanyakan kepada anak ya. Oke. Nah, sekian Bapak Ibu semuanya yang sudah saya paparkan ya terkait dengan budaya positif di sekolah. Sekali lagi, kegiatan budaya di sekolah ini ya tentu bagaimana cara kita menerapkan sebuah kedisiplinan. Ada berbagai budaya positif yang kita bisa laksanakan, tergantung dari kita cara memainkan perannya, tergantung kesadaran kita untuk melaksanakan. Jangan dari sebuah paksaan ya, jangan dari sebuah keinginan mendapatkan penghargaan ya, yang nantinya akan timbul sesuatu hal di luar daripada apa yang kita inginkan nantinya ya. Dan selanjutnya dalam memecahkan sebuah permasalahan pada zaman sekarang ini, tentu anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang berbeda. Tingkat kerentangan berpikirnya itu, mohon maaf saja Bapak Ibu kalau saya pahami, justru sangat rentan di sini ya kalau anak-anak zaman sekarang. Katakanlah anak zaman dulu itu kebal ya, dalam arti anak zaman dulu itu tangguh ya ketika anak itu dihukum dengan berbagai cara pada zaman dahulu ya. Tapi pada zaman dahulu diterapkan pada zaman sekarang nampaknya sulit ya. Karena di sini ada sebuah kebebasan, demokrasi ya, banyak pantauan dari sana dari sini dan itu memang sudah tidak zamannya lagi kalau kita menerapkan sebuah hukuman ataupun konsekuensi yang harus diaplikasikan kepada anak didik kita. Tentu itu memberikan pengajaran yang salah gitu ya. Nah, segitiga restitusi di sini adalah sebuah solusi yang diberikan kepada kita sebagai pendidik cara memecahkan sebuah permasalahan ya. Nah, segitiga restitusi yang tadi yang sudah saya jelaskan justru akan menimbulkan hal-hal yang sangat luar biasa. Positifnya ya, kita belajar bagaimana saling menghormati, menghargai, bisa mengontrol diri ya. Kemudian di sini anak mempunyai nilai percaya diri yang tinggi ya, akan membentuk sebuah karakter yang bagus nantinya dalam kehidupan mereka di masa mendatang. Tentu ke segitiga restitusi di sini tidak serta-merta menghakimi seseorang, tidak menunjukkan sebuah kesalahan yang fatal, tidak memberikan vonis hukuman ya. Tapi segitiga restitusi di sini adalah bagaimana cara mencari sebuah solusi yang baik kepada anak didik kita untuk bisa mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, memperbaikinya dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Artinya, tadi yang saya jelaskan di awal, kalau kita berpikirnya dari otak ya, tanpa dari hati, itu tidak akan menjadikan sebuah kebiasaan ya. Kalau kita bisa memainkan rasa, rasa itu datang dari hati. Kemudian tertuang dalam pikiran, baru bisa diucapkan. Artinya, kebiasaan seperti itu, penyelesaian permasalahan dari pola metode segitiga restitusi, artinya sangat memberikan nilai positif kepada kita khususnya sebagai guru dalam memecahkan sebuah permasalahan. Nah, itu Bapak Ibu semuanya gambarannya dalam kegiatan yang kita laksanakan ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, yaitu kegiatan yang sudah kita laksanakan dari awal sampai akhir sudah saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu termasuk saya pribadi khususnya dalam kegiatan desiminasi yang saya laksanakan. Adakah yang ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum saya akhiri untuk kegiatan ini? Silahkan Pak Hamid, Pak Erwin, Pak Ade, atau Pak AA, Bu Hesti, Pak Denny, ataupun Pak Awan dengan apa yang sudah saya jelaskan. Ya, boleh Baik, Pak saya Pak. baik silakan Pak Hamid. Terima kasih atas waktunya Bapak narasumber, kemudian rekan-rekan mohon izin sebentar. Eh saya sangat mengapresiasi dari paparan materi dari Bapak tentang budaya positif.
dan luar Mhm. biasa, sangat menginspirasi dan merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya khususnya, yang mudah-mudahan ilmu dari diseminasi ini akan saya terapkan di sekolah saya. Sekali lagi terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat luar biasa. Terima kasih Pak Edwin. Siap, siap. Terima kasih Pak Hamid atas masukannya. Baik, terima kasih. Mangga, Pak AA, Pak Triana ya, dipersilahkan. Cek, cek, cek. Ada? Siap, ada Pak A, ada. Ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan sebelum bertanya saya acungin jempol 5 jempol. Bagus sekali penguasaan materinya, presentasinya lancar, alhamdulillah. Cuma ada yang menggelitik di hati saya. Itu Siap. tentang Oke. kolaborasi penerapan keyakinan kalau nggak salah antara di Iya. sekolah dengan yang di rumah orang Hmm, tua. Nah betul. itu yang jadi Betul. pertanyaan, apakah keyakinan di kelas itu mau diterapkan di rumah juga? Contoh misalkan datang tepat waktu di rumah itu atau gimana? Hmm, Tolong nantinya bisa saya terapkan di sekolah saya. Kalau baik, baik. misalkan saya pahami, insya Allah saya akan terapkan di sekolah saya. Terima kasih Pak Dokter Dokter Alvin. Siap. Terima kasih Pak atas pertanyaannya luar biasa ya. Aduh, saya belum jadi dokter Pak, baru lulus sidang kemarin nih. Ya, oke. Pertanyaan Pak sangat luar biasa ya, saya mengapresiasi. Jadi terkait dengan keyakinan kelas, apakah bisa ditarik ke rumah ya, lingkungan rumah? Sebetulnya bisa Pak, tapi konteksnya bukan bahasanya tidak kepada bahwa pulang sekolah tepat waktu misalkan seperti itu ya. Tapi konteksnya bukan ke arah sana, tapi konteksnya lebih kepada bagaimana keyakinan kelas itu bisa diterapkan di rumah ya untuk mendisiplinkan juga sebetulnya seperti itu ya. Nah, artinya sekolah ini adalah sebuah wadah untuk mencari ilmu posisinya ya. Tapi sejatinya ini bagaimana anak ini bisa diolah di rumah, di orang tua, ya. Karena peran pentingnya sebetulnya ada di orang tua. Ilmunya nanti dari sekolah bisa diterapkan di rumah. Nah, kolaborasi ini justru sangat diperlukan antara sekolah dan orang tua. Makanya kita sebagai pengajar bisa nanti kita saling memberikan pemahaman, curhat, kolaborasi terkait dengan kendala permasalahan yang ada ya. Nah, di sini nanti akan ketemu pemahaman-pemahaman, kendala-kendala termasuk permasalahan yang mudah-mudahan nanti ada satu sama lain yang sudah mendapatkan solusi. Nah, salah satu solusi yang tadi yang saya katakan, titiknya bukan berarti pemahaman bahwa anak itu pun bisa tepat waktu pulang ke rumah ya, karena konteks nanti di situ akan berubah. Berbicara berubahnya adalah tidak semua sekolah mempunyai jarak tempuh yang sama, Pak. Tidak semua sekolah anak-anaknya dijemput ataupun pulang sendiri. Nah, ini tidak sama seperti itu. Ada yang memakai jemputan, ada yang dijemput secara langsung, ada yang pulang jalan kaki dan sebagainya. Sedangkan kegiatan di sekolah ini banyak biasanya, Pak, yang memang untuk menerapkan sikap disiplinnya itu. Contoh, ketika untuk menerapkan sikap disiplin, membentuk karakter bukan hanya dari peraturan kelas saja, bisa menerapkan dari kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler. Ini salah satunya pemantik untuk mendukung mengembangkan kompetensi yang ada di diri. Artinya ketika kompetensi itu terbuka, kompetensi itu tergali dari dirinya, akan terbentuk sebuah karakteristik yang nantinya anak itu bisa mencapai tujuan yang dia inginkan. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu nanti terapkan juga sebetulnya di sekolah ya. Nah, salah satunya tadi saya kembalikan lagi kolaborasi. Nanti ajak orang tua juga oleh Bapak Ibu sampaikan bahwa kami di kelas melaksanakan seperti ini dari hari Senin sampai hari Sabtu misalkan. Biar deadline ini, kegiatan yang kita punya ini dipahami oleh orang tua, nanti bisa ketemu Pak. Oh, kenapa anak saya belum pulang? Nah,
oh ternyata jadwal hari ini adalah misalkan jadwal latihan untuk kegiatan pencak silat, misalkan kalau di olahraga, ataupun jadwal kegiatan latihan nari. Nanti tahu bakal seperti itu. Tapi nanti akan ada pertanyaan, misalkan hari Sabtu nih anak saya belum pulang, padahal tidak ada kegiatan-kegiatan apapun. Ada apa ini? Nah, di situ nanti peran orang tua harus memberikan pemahaman juga di rumah ya, bukan hanya di kelas. Nanti kita kolaborasi antar guru dan orang tua. Pak, Bu, anak saya kemarin pulang terlambat padahal tidak ada kegiatan. Dia malah main ke sana ke sini misalkan ya. Ternyata itu menjadi khawatir kita sebagai orang tua. Kolaborasikan itu, pahamkan, informasikan kepada guru juga. Nanti guru akan menggali hal tersebut seperti itu juga nanti di sekolah. Nah, tujuannya ya yang mana bisa dipastikan bahwa nanti orang tua dan guru memiliki satu pemahaman yang sama terhadap perbaikan yang harus dilakukan oleh siswa itu sendiri. Oh, nanti seperti ini, bagaimana perkembangannya? Mungkin seperti itu Pak nanti yang Bapak Ibu bisa terapkan untuk kegiatan pertanyaan seperti Pak yang sudah diberikan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, bagus sekali. Iya. Baik. Lanjut. Masih adakah sebelum sesi kegiatan ini diakhiri, Pak Awan, Pak Erwin, ataupun Pak Ade, Pak Taufik Hadianto, ataupun Pak Denny? Pak Alvin. Siap. Ada Pak Ade? Ya, siap. Mangga. Cuman mau menanyakan tentang ini aja ya. Kalau tadi kan dari awal sampai akhir itu tujukannya mensosialisasikannya kan ke peserta didik ya. Peserta didik. Nah, sedangkan kalau untuk ke rekan staf yang lainnya, ke guru-guru yang lainnya ya, gitu. Seakan-akan ini ya. Guru bidang juga kan punya peraturan sendiri ya untuk murid-muridnya. Tapi seakan-akan yang tetap komunikasi orang tua murid itu yang sepenuhnya itu justru kan kelas. Nah, itu kan. Ih, kok jadi beda gitu, kok kan ngasih peraturan seperti ini ke anak-anak tapi pas itu lah wali kelas ieu nu gaduh ieu nanti istilahnya kontrol siswa anak tua mah gitu ta. Jadi yang saya tanyakan bagaimana caranya untuk bisa mensosialisasikan atau mempromosikan bahwa ke rekan kerja lah intinya mah gitu lah. Baik. Ya, paham Pak. Itu benar-benar pertanyaan di kenyataan yang kita laksanakan ya. Oke. Nah, Bapak ya, dan barusan sebetulnya ini sering terjadi Pak ketika kita sebagai guru bidang ya. Satu Pak, sebetulnya ini kita bisa bahasnya di mana sih Pak? Dalam komunitas belajar. Kita kan di sekolah ada komunitas belajar ya. Nah, di dalam komunitas belajar ini kita komunikasikan terkait pemahaman itu. Nah, nanti Bapak Ibu ketika dalam komunitas belajar, coba lakukan belajar berbagai praktik baik untuk mendisiplinkan ataupun budaya positif itu. Oh, ternyata budaya positif disiplin yang dilaksanakan itu harus seperti ini. Nanti kolaborasi ini akan terjadi Pak sebetulnya ya. Sebetulnya akan terjadi. Tapi jangan lupa ya, Bapak pun sebagai guru bidang nanti coba minimal lihat dulu keyakinan kelas yang dibuat oleh wali kelas itu seperti apa sih? Sinkronkah dengan kita sebetulnya? Ketika ada yang tidak sinkronnya, baru kita jadikan catatan dulu. Ambil pemahaman yang tidak sinkronnya itu nanti dalam kegiatan komunitas belajar ya. Balik lagi ke metode restitusi Pak sebetulnya. Pemecahannya seperti itu. Ada apa bagaimana ya? Ketika tidak ada titik temunya nih ya, misalkan dari wali kelas seperti ini, dari kita seperti ini, adakan seperti metode restitusi Pak. Gali dulu informasinya seperti apa, hal apa saja yang dijadikan kendala permasalahan, kemudian stabilkan agar tidak saling menyalahkan Pak ya. Kemudian lakukan bentuk-bentuk pemahaman untuk penyadaran dirinya ya, menyadar dirinya, kemudian bisa kemudian bisa memvalidasinya
dan kemudian yang terakhir untuk diyakini bersama untuk proses daripada penyelesaian permasalahan tersebut. Satu Pak, dalam penyelesaian masalahnya kita jangan mengenalkan ego. Tujuan dari dalam metode restitusi ya, nanti ketika permasalahan Bapak itu dalam sebuah keyakinan bersama, di situ kita jangan ego Pak. Tapi kita pahami bersama bahwa aturan yang dibuat itu sudah disepakati. Katakanlah di olahraga mah tidak ada aturan tidak boleh nih ketika olahraga makan dan minum, misal gitu ya. Kalau minum boleh tapi makan nggak boleh misalkan, karena lagi olahraga. Kalau dalam olahraga anak sambil makan misalkan ya, itu kan bisa bahaya sebetulnya ya kalau sambil makan ya, apalagi sambil jalan ke sana ke sini lari sambil makan. Tapi kalau minum bisa dikatakan oke, karena kita perlu minum lah untuk anak-anak kita ketika anak-anak kita merasa capek. Tapi misalkan di kelas ada nih boleh makan, boleh minum. Nah, itu kan sama prosesnya ya seperti itu. Nah, tapi hal itu jadikan catatan saja oleh Bapak Ibu semuanya. Bu, ambil kesempatan kelas jika kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam kelas. Tapi kalau di luar kelas tidak boleh sambil makan, misalkan seperti itu. Karena dampaknya buruk, Pak. Kalau di kelas kan pasti mereka duduk ya. Tapi kalau di luar mungkin saja mereka sambil berdiri makan itu nantinya. Nah, ini mungkin kita sepakati nanti dalam kegiatan kombal melalui aksi nyata ya yang kita laksanakan, dan terakhirnya kita ujung-ujungnya nanti kita balikan lagi ketika permasalahan itu masih tetap mandek dengan cara metode restitusi. Seperti itu Pak mungkin jawabannya ya. Cara menyelesaikan permasalahan yang Bapak barusan berikan ya. Baik. Siap. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Dicukupkan ya. Cukup 3 pertanyaan ya. Oke. Siap. Iya, terima kasih Pak Erwin atas jempolnya. Baik Bapak Ibu semuanya, sampailah di akhir kegiatan desiminasi ini kita laksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, apa yang saya utarakan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, khususnya dalam proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Sukses bagi Bapak Ibu semuanya sebagai guru. Mudah-mudahan apa yang ilmu kita terapkan kepada anak, pembelajaran yang kita berikan terhadap anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila bisa kita terapkan bersama-sama. Sukses lahir, sukses batinnya. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf sebelum mengakhiri kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk presentasi yang saya lakukan di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang kita laksanakan. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.